Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, bersama keluarga, tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya menghadirkan seorang dokter dari Rumah Sakit MM Dunda Limboto yang kesehariannya di UGD ya, Dok ya. Ya. Jadi saya menghadirkan seorang narasumber, Dokter Marisa, ya, Dokter Marisa dari Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Nah, mengingat lagi musim penghujan, tidak menentu, terkadang hujan, terkadang panas terik, sehingga ini memudahkan perkembangbiakan nyamuk demam berdarah atau berkembangnya nyamuk demam berdarah, sehingga saya menghadirkan seorang praktisi dokter kita sebagai narasumber untuk berbincang tentang masalah demam berdarah. Oke Dok, selamat siang Dok ya, selamat siang. Semoga betah di studio ini Dok. Iya Dok. Jadi gini Dok, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang lagi musim penghujan, gantian musim panas dan memang terik ya. Iya Dok. Jadi katanya itu adalah musim bisa memicu menetasnya nyamuk-nyamuk demam berdarah, atau gimana itu Dok? Apa sih sebenarnya demam berdarah itu Dok? Iya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Marisa Simanjuntak. Saya dari Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Ya, saya sedikit akan menjelaskan mengenai demam berdarah dengue itu. Demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk, perantara nyamuk Aedes aegypti. Jenisnya itu yang saya ketahui itu yang betina Dok. Dia yang betina. yang karakteristiknya itu belang-belang. Wah, itunya. Belang-belang putih hitam begitu Dokter. Ya kayak ini ya, kayak Dokter pernah nonton sepak bola nggak? Pernah Dok. Liga Italia? Enggak, Tidak Dok. pernah. Enggak, Dok, ya. Jadi penonton ya, untuk nyamuk demam berdarah itu ciri khas warnanya itu belang-belang seperti kostum dari klub Juventus. Gejalanya itu kalau demam berdarah dengue itu pertama itu ada fase namanya fase demam. Itu di hari pertama sampai hari ketiga itu demamnya tinggi, dia peningkatan suhu tubuh 38 sampai 40 derajat di hari pertama sampai hari ketiga biasanya. Kemudian disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, nyeri pada belakang bola mata, nyeri sendi. Kemudian di hari keempat, kelima itu masuk pada fase kritis, di mana demam itu akan menurun dan bisa disertai dengan perdarahan. Dan biasanya pada pemeriksaan darah itu trombositnya menurun. Pada fase kritis itu kita harus waspada akan terjadinya perdarahan. Jadi justru pada saat terjadi penurunan panas, malah ini adalah merupakan satu hal yang kondisi yang kritis. Itu kenapa demikian sih Dok? Kondisi yang kritis karena trombosit itu turun, kemungkinan bisa terjadinya kebocoran plasma. Trombositnya turun, kemudian bisa memicu terjadinya perdarahan seperti perdarahan di bawah kulit, perdarahan pada gusi, perdarahan pada hidung atau mimisan, dan bisa lebih beratnya lagi perdarahan pada saluran cerna seperti muntah darah atau BAB kehitaman. Oke, nah sekarang begini Dok, kan sekarang ini lagi musim penghujan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terjadi penyebaran ataupun tidak terjangkit dengan penyakit demam berdarah Dok? Ya, untuk pencegahan dari demam berdarah ini kita bisa dapat melakukan 3M+.
di mana yang pertama itu M-nya itu menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Kemudian yang kedua itu menutup tempat penampungan air agar terhindar dari perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk Aedes. Yang ketiga itu mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas seperti botol, kaleng agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Dan yang plusnya itu mengolesi dengan lotion, menghindari nyamuk dengan mengolesi lotion anti nyamuk, atau memakai semprot anti nyamuk, memakai kelambu, atau juga tidak menggantungkan pakaian di kamar, dan menanam tanaman seperti serai gitu. Oh, yang ditakuti nyamuk, Dok, ya? Yang ditakuti nyamuk. Penonton, seperti itu kira-kira tindakan yang kita bisa lakukan agar kita terhindar dari demam berdarah, penyakit demam berdarah. Nah, memang seperti yang disampaikan dokter tadi, bahwa kita harus pertama menguras tempat-tempat penyimpanan air, kemudian menutup tempat-tempat yang menjadi tampungan air, ya, tempat-tempat tampungan air yang bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah. Kemudian apa yang tadi terakhir, mengubur. Nah, jika ada barang-barang bekas yang bisa jadi tempat penampungan air, ya, tertampungnya air, itu sebaiknya kita kubur, ya, sampah-sampah kaleng atau mungkin sampah plastik bisa, ya, atau kita daur ulang. Nah, plusnya itu kita menghindari gigitan nyamuk. Jangan sampai kita itu digigit nyamuk. Nah, mungkin itu, ya, bisa kita sampaikan ke penonton hal-hal yang menyangkut demam berdarah, sehingga kita tidak terkena demam berdarah. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita lupa, Dok, ya. Sifat nyamuk ini dia menggigit justru bukan di malam hari, ya. Justru nyamuk ini dia menggigit justru di siang hari. Di siang hari sekitar jam 9, jam 10. Nah, jadi itu kenapa kita harus menggunakan lotion? Karena biasanya anak-anak lagi di sekolah atau ibu-ibu lagi di pasar, bisa saja terjadi perjangkitan penyakit atau gigitan nyamuk demam berdarah ini di tempat-tempat seperti itu. Demikian juga kalau sore hari, ya, penonton, ya, sore hari jam 4, jam 5 itu kalau ada nyamuk yang warnanya burik, itu dia. Jadi, nah, bagi masyarakat yang memiliki kulkas atau dispenser, Dok, itu biasanya terjadi tampungan air bersih di situ, itu yang akan menjadi juga tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah. Oke, terima kasih, Dok, atas kehadirannya di tempat ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk para penonton, ya. Oke, terima kasih, Dok, ya, atas kesempatannya sudah meluangkan waktu di studio sederhana ini, Dok. Oke, terima kasih penonton, dan semoga kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih atas atensi Anda telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya selaku host dan juga Dr. Marisa sebagai narasumber sore hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.